Apakah Bapak berbulu? Ya. Saya tanya cuma satu aja. Jawab dulu. Bapak berbulu nggak? Kalau bicara tentang sang Bapa, Unia, dengar dulu, jangan Saya potong. tanya, Bapak berbulu nggak? Dengar dulu, jangan potong. Saya bukan Vanes. Silakan jawab. Ya, saya bukan Vanes. Saya Ya, tanya, jadi- Bapak berbulu Iya, nggak? boleh saya jawab dulu? Silakan. Oke, jadi saya ini bukan Vanes, Uni, ya. Saya ini Bapak berbulu Tritunggal. nggak? Ya, berbicara Ya, Bapak berbulu tentang nggak? sang Bapa itu berbicara tentang ya Allah yang transenden yang bisa Berbulu dilihat. nggak? Saya nggak ya. tanya dia transenden. Karena saya nggak tanya, bilang dia Yesus itu berbulu Bapa. nggak? Saya nggak pernah bilang Yesus itu Saya Bapa. tanya, Bapak berbulu nggak? Bapa itu transenden bagaimana berbulu? Berbulu nggak? Bapak itu Yesus transenden berbulu nggak? bagaimana Yesus itu namanya. Bapa? Kalau Yesus berbulu, Bapak Uni. berbulu, apanya yang Uni, perhatikan? mau nggak kita diskusi tentang ketuhanan besok? Kalau Mau nggak? Tuhan anak berbulu, Tuhan Bapak tidak Enggak berbulu. gini, apa yang Uni. perhatikan? Saya nggak pernah mengaku Yesus Saya itu ulangi Bapa. sekali Jadi lagi. mana mungkin saya bilang Bapa itu Kalau berbulu? Bapak tidak berbulu, tapi anak berbulu, apanya Uni, yang sehakikat? kita diskusi besok. Mau nggak? Sekali lagi kutanya, jangan Kan main saya keras. sudah jawab Kalau itu. Saya Bapak nggak pernah tidak mengaku berbulu, Yesus adalah Bapa. Anak berbulu, apanya yang sehakikat? Ya, Yesus sehakikat dengan Bapa karena dia adalah firman-Nya Apanya? Sang Bapa, bukan Yang berarti dia sehakikat adalah itu Bapa. apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Namanya ada yang disebut dengan jamak nih, Elohim, nomina maskulin bermakna Allah yang benar, Allah yang sang pencipta, yaitu Allah, Ibrahim, Ishak dan Yakub, termasuk kepada ilah-ilah, dewa-dewa, hakim-hakim dan malaikat-malaikat tergantung konteks. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Eloah, atau singularnya adalah El dalam bentuk konstruk Eloah, Elohim, yang merujuk kepada sang pencipta alias plural of majesty nih, plural of majesty nih. Nah, ini ya. Nih, nggak ada artinya Tuhan itu banyak. Nahnu itu merujuk kepada kata plural of majesty sama seperti kata Eloah yang ditambahi kata im. Nah, plural of majesty ini ya, El ini tunggal. Ya, Elohim
plural of majesty, mean superior power. Ya, bukan berarti banyak Tuhannya, tidak, tapi dia memiliki superior power. In the case supreme power, in contrast Elohim akhirim. Jadi nggak ada ceritanya plural of majesty itu artinya Tuhan banyak. Nih, belajar. Ini ya, belajar. Belajar, jangan bandel dikasih ilmu lah nggak mau nih. Elohim ini bukan berarti Tuhan banyak, nggak ada orang Yahudi yang mengakui Tuhannya 3, nggak ada, ya. Tapi itu maknanya adalah plural of majesty. Belajar dong, ya. Jadi kata nahnu itu sama seperti kata Elohim, yang artinya adalah plural of majesty. Apa maksud plural of majesty itu? Maksudnya adalah kata jamak pengagungan. Apa sih surat ini? Elohim bukan kata ganti orang, beda dengan Al-Baqarah. Elohim itu merujuk, ini astagfirullahaladzim, itu gelar. Nahnu itu memang kata ganti orang. Ketika Allah mengatakan dirinya nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bukan berarti Allah tuh lagi rame-rame gotong royong kerja, enggak. Tuhan kami tuh enggak butuh gotong royong, Pak. Enggak ada ceritanya marilah kita menciptakan gotong royong dong Tuhan kita. Pak, kalau Bapak tidak terima jawaban saya nggak apa-apa, tapi kok maksa gitu, biar nggak malu. Maksudnya Bapak tuh pengen banget Tuhan kami banyak gitu. Bapak jadi kayak gini loh, kayak malu sebenarnya punya Tuhan banyak ya. Ya udah deh, aku paksa aja deh orang Islam biar Tuhannya banyak. Tuhannya banyak tuh ada kata nahnu. Kata nahnu itu adalah kata jamak ta'zim, jamak pengagungan Allah dan kekuasaannya. Nah kalau Bapak memaksa kami mengatakan Tuhan kami banyak tapi kami punya Tuhan satu doang, ya lucu. Ya lucu, Pak. Itu loh, Pak. Bapak kalau punya Tuhan 3 ya 3 aja. Ngapain ngajak-ngajak kami? Kami nggak mau Pak punya Tuhan 3. Males banget, Pak. Capek Pak punya Tuhan 3. Satu Tuhan aja perintahnya belum semua kami jalankan. Apalagi 3-3-nya, Pak. Yang satu nyuruh ini, yang satu nyuruh itu, Pak. Saya siram juga nanti yang satu pakai air kan. Yang satu jadi begini. Yang satu lagi bilang gini, tak siram nanti ini Tuhan ini kok 3 nyuruh-nyuruhnya beda-beda lagi gitu kan. Tuhan yang satu nyuruh, yang satu nyuruh apabila ditampar mata ganti mata, tiba-tiba muncul yang lain. Kalau ditampar kasih pipi kiri kasih kanan. Beda-beda ini. Beda-beda perintahnya. Yang satu suruh apa? Dicongkel mata ganti mata. Potong tangan ganti tangan. Tiba-tiba muncul Tuhan yang lain bilang gini, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Tak siram kalau aku, puyeng aku kan. Boyo nek awakmu punya Tuhan akeh wae aja diajak-ajak aku ya ora sudi nek punya Tuhan akeh. Aku kalau punya Tuhan banyak ngapain? Mending aku gak usah punya Tuhan banyak kok. Satu saja Tuhanku cukup, Pak. Nggak butuh banyak, Pak. Satu Tuhanku saja sudah berkuasa. Ngapain Tuhanku harus banyak? Seolah Tuhanku nggak berkuasa. Kalau Tuhanku banyak, seolah Tuhanku butuh bantuan. Aduh, ingus aku. Aduh, tisu habis lagi nih. Seolah Tuhan itu butuh banget bantuan gitu loh, harus bantuin gotong royong gitu loh, Pak. Bapak ini ada aja. Tuhan saya itu, Pak, tidak butuh bantuan dari orang lain atau Tuhan lain. Nah kalau Bapak Tuhannya pengen 3, kok malah ngajak-ngajak? Ogah aku. Bapak kalau nggak ngerti bahasa Arab belajar. Ada kata ganti kepada rumah itu kata ganti huwa. Apakah rumah itu laki-laki? Bukan, Pak. Kalau ada rumah huwa, oh berarti rumah itu laki-laki. Bukan, Pak. Kalau matahari itu huwa misalnya, atau menggunakan kalimat muzakkar, wah berarti laki-laki berarti. Kok rumah huwa? Kok rumah huwa? Maksudnya kayak rumah yang menggunakan diksi kata muzakkar. Oh berarti rumahnya laki-laki. Kayak gitu, Pak. Bahasa Arab itu punya linguistik juga, punya kaidah linguistik juga. Di bahasa Inggris aja ada namanya royal we. Ya udahlah, Bapak Tuhannya banyak nggak apa-apa. Saya senang punya Bapak punya Tuhan banyak ya. Kenapa? Ya mungkin Bapak nggak cukup puas dengan Tuhan satu. Ya, kalau orang Islam boleh punya istri 3, kalau Bapak poligami Tuhan. Kalau orang Islam istrinya yang 3, Pak. Kalau Bapak Tuhannya yang 3.
Kata bergender maskulin feminin ya masalahnya apa? Bukan berarti ketika rumah bergender maskulin terus rumahnya laki-laki gitu. Kalau Pak Surat itu gitu guys. Pokoknya kalau dia bergender maskulin rumahnya berarti laki-laki rumahnya. Gitu, nggak apa-apa lah. Kita paham kok. Semakin menjadi oten, semakin harus menjauh dari peradaban, dari ilmu pengetahuan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kalau umat Islam yang dipoligami adalah istri, oten. Yang dipoligami adalah Tuhan. Aduh, patah-patah ya gambarnya ya. Coba jelaskan Al-Baqarah 21. Ya udah, saya jelaskan. Politeisme. Mereka tuh politeis, tapi mereka tuh nggak mau ngaku gitu. Mereka tuh politeis yang malu-malu ngaku. Jadi dipakai kata satu gitu. Secara naluri tahu kalau Tuhan itu nggak mungkin tiga. Dan malu mengakui kalau Tuhan tiga. Akhirnya ngakunya ada satunya. Apanya yang satu? Hakikatnya. Yang tiga apanya? Pribadinya. Padahal ya udah Tuhannya tiga. Ini ya kawan-kawan kita itu. Tapi nggak apa-apa lah. Quran berapa tadi tuh? Al-Baqarah ayat 81. Iya ya. Al-Baqarah 81. Ya. Oh 21. Baiklah kita baca teman-teman Al-Baqarah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh humanity, worship your Lord, your God. Ya, who created you, and choose before you, so that you may become mindful of Him. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu ubudu, manusia, bukan ya Bani Israel, oten, nggak ada gitu. Wahai manusia, su'budu, ya ayyuhan nas, ya manusia, su'budu, beribadahlah, mengabdilah, rabbakumul ladzi, kepada Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kamu dan Yesus, walladzi, dan yang min qablikum, dan orang-orang yang diciptakan apa? Yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini ayat memerintahkan kalau kalian manusia sembahlah Allah saja, jangan sembah patung, jangan sembah manusia, jangan sembah roh-roh kegelapan. Nanti jadi animisme. Sembah itu Tuhan, bukan orang. Sembah itu Tuhan, bukan roh. Gitu ya. Seperti itu. Nah, pendusta. Baik, kita bahas tentang ayat dusta ya. Kita bahas ayat dusta. Kita jawab pertanyaan dari saudara kita Fani lalalala, pendusta fakta. Oke, kita tunjukkan yang pendusta secara fakta. Roma pasal ketiga nomor 5. Jika karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdusta? Ya, itu dia. Itu Roma pasal 37 ya. Itu baru adalah ayat berdusta. Nih. Ditunjukkan. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jika kebenaran teos oleh dustaku,
Kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdusta? Gitu ya. Silakan. Citarkan. Rifa selalu bersama setan. Baik, kita akan tunjukkan yang bersama dengan iblis ya. Saya baca lagi request, yaitu tunjukkan ayat siapa yang bersama dengan iblis. Baik. Baik saudaraku. Baik saudaraku. Kalau Oten diserahkan kepada iblis, siapa yang diserahkan kepada iblis sebagai juru selamat? Diserahkan kepada iblis. Oten diserahkan kepada iblis supaya mereka selamat. Jadi selamat dari gara-gara si iblis sebagai juru selamat. Nah, 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5 begini bunyinya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis, diserahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka disinilah iblis juru selamat diserahkan pada hari Tuhan. Itu dia. Ada lagi yang mau bertanya di bawah? Silakan typing di bawah. Teman-teman harus pisahkan. Nabi Oten mesum, Nabi kita maksum. Ya, teman-teman harus pisahkan. Tuhan Oten orang, Tuhan kita Tuhan. Tuhan Oten roh, Tuhan kita Tuhan. Tuhan Oten burung merpati, Tuhan kita Tuhan. Beda. Tuhan Oten satu tapi ada tiganya. Tuhan kita satu nggak ada tapi-tapinya. Nah, itu. Kitab kita suci nggak campur kata-kata orang. Kitab Oten katanya suci bercampur dengan surat-surat Paulus, kata-kata orang. Ya. Tuhan kita asli Tuhan, Tuhan Oten tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Al-Maidah 60. Baik, Pak Pesruat, saya akan coba jelaskan Al-Maidah ayat 60 seperti requestannya. Quran surah Al-Maidah ayat ke-60 kita bacakan saudaraku ya. Kita bacakan. Ini pertanyaan dari Pak Pentasruat. Kita bacakan Quran surah Al-Maidah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbiukum bisyarrim min zalika masubah. Zalika masubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Al-qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Artinya, say, O Prophet, so I inform you of those who deserve a worse punishment from Allah. Then they rebellious. Rebellious itu gimana artinya itu? Rebellious.
It is those who earned Allah condemnation and displeasure. Maaf ya kalau dialek bahasa Inggris aku salah ya. I'm still learning by the way. Some being reduced to apes and pigs. Apes itu monyet dan pigs. And worships of false gods. These are far worse in rank and the further astray from the right way. Oke. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, karesteng, ya, dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi. Oh, waduh, kalian itu memang ternyata kera dan penyembah tagut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat daripada jalan yang betul. Jadi apa maksud ayat ini? Allah melaknat kalian yang sifatnya sama seperti ya, nggak berpikir, nggak ada otaknya ada tapi nggak dipakai. Dan orang Yahudi yang pernah dikutuk oleh Allah juga menjadi ya pemakan juga ya. Dan para penyembah togut, mereka inilah yang buruk seperti kalian. Buruk kedudukan kalian itu lebih sesat. Itulah kata Allah. Kalian itu penyembah togut. Ya, kalian adalah penyembah makhluk, maka kalian yang dimaksud oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalian kekal di dalam neraka jahanam karena kalian penyembah Tuhan berbulu. Begitu. Masa Tuhan butuh bulu? Dada aja kalian. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan password, saya tunggu. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman ya, umat Oten ini, mereka itu kenapa cenderung menyembah kepada Tuhan yang berbentuk manusia? Karena memang mereka ingin menyetarakan diri dengan Tuhan. Makanya mereka tuh senang banget menyembah Tuhan yang berbentuk berbulu berkelamin. Kenapa? Ya karena mereka ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Karena dengan mengatakan bahwa mereka, kan Tuhan mereka dikatakan anak Tuhan, mereka ngaku-ngaku anak Tuhan. Ini mereka tuh NPD. Kenapa mereka dikatakan NPD? Karena memang mereka tidak diajarkan bertanggung jawab. Kalau kita kan mengaku sebagai hamba Tuhan, jadi kita ada merendahkan diri. Mereka enggak, mereka meninggikan diri dengan mengaku, kau siapa? Aku anak Tuhan, padahal dia anak manusia. Nah, jadi omongan ayat yang dia sampaikan, tentang keagamaannya dibuka mulutnya pertama kali dengan kedustaan. Kamu siapa? Anak Tuhan, padahal anak manusia. Inilah kenapa saya katakan bahwa Oten-Oten itu mulutnya yang pertama sekali adalah dusta, takia Korintus. Halo nih, selamat malam. Ya, malam. Awam bertanya saja, kecuali punya ilmu. Boleh diskusi dua arah, buka kamera, pakai data. Kalau awam bertanya aja. Sehat nih. Nggak usah sosok basa-basi. Aku tahu kok. Kau jangan senyum-senyum lah. Besoknya kita diskusi mah nggak besok pagi. Sorry RK ya. Jijik aku menghadapi ular beludak kayak kau. Enggak lah Kalau nih. kau mau tahu tentang Islam, kau tanya aja. Aku nggak butuh PKPK buat dapat koin RK. Enggak, saya enggak mau diskusi sama saya besok. Gini aja, kalau kau bisa menjawab satu pertanyaanku, aku mau diskusi. Enggak usah gitu. Kalau kau mampu menjawab pertanyaanku, besok kita diskusi. Tadi kau suruh saya bertanya. Kalau kau mampu. Ya, kalau kau mampu kau menjawab suruh saya bertanya, sekarang kamu bertanya kalau gimana? Kau mampu menjawab. Ini nih kayak gini nih. Roh Tuhan dalam hidung kau nggak mampu untuk kendalikan. Aku yang ada setan dalam lubang hidungku mampu mengendalikan setannya. Tuhan kau nggak ada apa sih Uni tantrum? Kau kan nggak, aku tanya, kau mau nggak diskusi sama aku? Ya udah besok pagi jam 9 kita diskusi. Syarat diskusi sama aku, kau mampu menjawab pertanyaan. Kita dua diskusi. Kalau diskusi gini nanti nggak kondusif. Orang pengen give teman-teman. Enggak kondusif ini Uni kalau kayak gini. Apakah Bapak berbulu? Ya. Saya tanya cuma satu aja. Jawab dulu. Bapak berbulu nggak? Kalau bicara tentang sang bapak, Unia dengar dulu, jangan potong. Saya tanya, Bapak berbulu nggak? Dengar dulu, jangan potong. Saya bukan Vanes. Silakan jawab. Ya, saya bukan Vanes. Saya tanya, Bapak berbulu? Iya, boleh saya jawab dulu? Silakan. Oke, jadi saya ini bukan Vanes Uni, ya.
Saya ini Bapak berbulu Tritunggal. nggak? Ya, berbicara Ya, Bapak tentang berbulu Sang Bapa itu berbicara tentang ya Allah yang transenden yang bisa Berbulu dilihat. nggak? Saya nggak ya. tanya dia transenden. Karena saya nggak bilang Dia Yesus itu berbulu Bapa. nggak? Saya nggak pernah bilang Yesus itu Saya Bapa. tanya, Bapak berbulu nggak? Bapa itu transenden bagaimana berbulu? Berbulu nggak? Bapa itu Yesus transenden berbulu nggak? bagaimana berbulu? Tidak. Yesus berbulu nggak? Ya, berbulu. Yesus bukan Bapa. Bagaimana kau bilang Yesus itu Bapa? Kalau Yesus berbulu, Bapak Kan saya nggak pernah bilang Yesus itu namanya. Bapa. Kalau Yesus berbulu, Bapak berbulu, apanya yang Uni, sehakikat? mau nggak kita diskusi tentang ketuhanan besok? Kalau Mau nggak? Tuhan anak berbulu, Tuhan Bapak tidak Enggak berbulu. gini, apanya yang Uni. sehakikat? Saya nggak pernah mengaku Yesus Saya itu ulangi Bapa. sekali Jadi lagi. mana mungkin saya bilang Bapa itu berbulu? Kalau Bapak tidak berbulu, tapi anak berbulu, apanya Uni, yang sehakikat? kita diskusi besok. Mau nggak? Sekali lagi kutanya, jangan Kan main saya keras. sudah jawab Kalau itu. Saya Bapak nggak pernah tidak mengaku berbulu, Yesus adalah Bapa. Anak berbulu, apanya yang sehakikat? Ya, Yesus hakikat dengan Bapa karena dia adalah firman-Nya Apanya? Sang Bapa, bukan Yang berarti dia sehakikat adalah itu Bapa. apanya? Poin Yang pertama sehakikat itu adalah Bapa apanya? itu transenden. Kalau Bapak Jangan tidak potong berbulu, dong, kita diskusi Yesus baik-baik lah, berbulu, Bunda. Apanya Bunda yang Gembala. sehakikat? Kalau kau Bunda Gembala. sama aku sehakikat sebagai manusia. Bunda Kita sama-sama Gembala, punya jangan kulit, gitulah, sama-sama sabar. punya esensi. Gini Bunda Sementara Gembala. Kalau Bapak tidak Belum berbulu, selesai loh, Bunda. sementara anak berbulu, apanya yang sehakikat? Uni jangan marah Gini lah. aja kau kayak gini mau diskusi sama aku. Ya sabar, belum Pertanyaanku yang sangat selesai. simpel. Poin Silakan kedua, dijawab. Apanya Bapak yang itu sehakikat? adalah transenden. Pertama, Bapak adalah Apanya transenden. antara Bapak, Poin kalau kedua, Bapak tidak disebut berbulu, sebagai Bapa karena dia oke. menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bapak transenden. Ya, apakah Yesus adalah Bapa dalam pengakuan iman Tritunggal? Saya lagi nggak tanya kok nggak Ya, ada karena Bapak kalau tidak. mengatakan Bapak Yesus adalah transenden. Bapa, Yesus kau bilang Bapa transenden nggak? berbulu. Saya sementara saya bilang tidak pernah Yesus Bapak. mengatakan Saya Bapa cuma berbulu. tanya, kenapa kau kejang? Kutanya sekali Saya lagi. nggak kejang, Kalau Uni. Bapak tidak berbulu, Gimana, Tuhan Nya, anak Uni berbulu, ini? apanya yang sehakikat? Kalau Tuhan Bapak roh, sementara anak adalah manusia, apanya yang sehakikat? Itu pertanyaanku. Yang saya katakan adalah firman-Nya Bapa. Yesus adalah Apanya firman-Nya yang Bapa. sehakikat? Apakah firman Bapa adalah Bapa? Firman Allah adalah Allah, tetapi Yesus bukan Bapa. Firman adalah Bapa. Firman adalah Allah, tetapi Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus firman bukan? Firman-Nya Allah yang sehakikat dengan Allah, Yohanes 10 ayat Yohanes 30. berkedok Tritunggal, teman-teman. Kalau firman adalah Bapa, kalau firman adalah Allah, berarti Allah firman itu Bapa bukan? Bapa itu adalah transenden. Yesus adalah transenden, Yesus adalah firman yang Yang imannya. kutanya adalah firman itu Yesus atau Bapa? Yesus kan adalah firman yang imanen. Ya, firman yang datang. Firman itu adalah Yang menyatakan Allah. diri Allah menjadi Bapa bukan? manusia. Firman Allah bukan? Bapa tetaplah yang transenden. Firman Allah adalah Allah. Firman Firman Allah itu Allah pencipta bukan. atau ciptaan? Firman Allah adalah Firman Allah itu pencipta atau Allah Bapa ciptaan bukan? menurut Uni? Firman Allah adalah Coba, Uni. Bapa bukan? Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Sifat Allah, sifat Allah. Sejak kapan firman Allah- itu? Oke, firman Allah itu kata Ya, sifat atau kata kerja? Yang bermasalah itu agamamu. Ketika Anda mengatakan suara Rifa adalah Rifa. Oke, itu saya tidak biarkan ada. dulu. Tidak ada satupun ilmu linguistik yang mengatakan suara Oke, Rifa kita adalah bicara Rifa. ilmu linguistik Kalau suara nih. adalah Rifa, maka nggak usah kau lari, jawab dulu pertanyaan kenapa kau Iya, ini kan kamu kan merujuk pada ilmu linguistik. pada mulanya firman. Siapa yang Wanes? Saya bukan Wanes. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman Allah bukan? Firman Allah adalah Allah. Pencipta kan? Firman Allah adalah Allah. Nah, itu kata Firman kerja atau kata ini sifat? Bapa bukan. Firman Allah itu firman itu Allah kata kerja. adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Firman ini Yesus, Allah Bapa bukan. Bapa itu adalah yang transenden. Kalau kita ganti teman-teman ya, pada mulanya Yesus, Yesus bersama Bapa, maka Yesus adalah Bapa. Ya, Bapa itu tetap yang transenden dan firman itu imanen karena dia datang menjadi manusia. Firman transenden. Ya, firman sebelum Siapa bilang firman itu transenden? Kamu dengar baik-baik omongan saya. Kamu udah salah ngomong tuh saya nih. tanya, ketika Yesus datang Enggak, ke kita dunia, kembali pada poin pertanyaan kamu kan? Ya. Ya, poin pertanyaan kamu di awal kita lihat dalam sebuah linguistik Uni. Pada mulanya firman. Kita lihat dulu hal linguistiknya Uni. Pada mulanya. Linguistik yang kita perhatikan pertama adalah apakah firman itu kata sifat atau kata kerja? Nggak usah tantrum. Kalau Saya nggak tantrum, Uni yang tantrum. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman. Kau Pada percaya mulanya dengan ayat Yesus, itu?
Ya, saya tidak percaya. Jijik saya percaya itu. Mana Ya, kenapa kau gunakan? yang berkata? Saya tanya, pada mulanya firman. Firman ini Yesus bukan? Nah, firman itu ya Yesus memiliki dua natur, manusia dan juga Allah. Pada mulanya Yesus. Yesus itu memiliki natur kan? Maka Yesus adalah Yesus apa? itu Saya ketika katakan firman menjadi manusia berarti pada ada berapa natur di situ? mulanya Firman, kalau firman diganti Yesus boleh? Ya enggak bisa, berarti satu natur dong. Saya tanya firman Berarti itu satu natur dong. Saya nggak percaya satu natur, saya percaya dua natur. Yesus satu natur atau dua natur? Yesus dua natur. Firman satu natur atau dua natur? Ya, firman ketika belum menjadi manusia dia memiliki satu natur. Oke. Satu natur itu sehakikat dengan sang Bapa atau enggak? Dengar teman-teman. Saya tanya, satu natur itu sehakikat dengan sang Bapa atau tidak? Sedangkan Yesus punya dua natur, firman punya satu natur kok. Iya, sebelum dia menjadi manusia kan dia memiliki satu natur, hakikatnya, bukan natur, Berarti hakikatnya. Tuhan kau bermula dengan dua natur. Berarti Tuhan kau dua natur bermula, berawal. Sejak kapan Tuhan saya itu bermula? Saya tanya, loh itu tuh Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu yang Uni Riva bawakan itu kan menggunakan kata NRK. Firman, makanya pada mulanya Enggak, firman. saya merujuk dengan pernyataan Uni ketika Uni mengatakan itu adalah bermula. Bagaimana mungkin itu adalah NRK? NRK itu kan permulaan di mana manusia tidak bisa menjangkau itu. Benar gak? Yang kutanya itu. Lah kenapa kalau pusing Uni? Jangan tantrum dong. Boleh nggak? Makanya saya ngajak diskusi baik-baik ini Uni. Boleh nggak? Boleh tidak kalau si firman dikatakan Yesus? Firman ketika dia menjadi manusia ya mengatakan manusia Yesus dan memiliki dua natur. Teman-teman, berarti teman-teman si firman ini bukanlah si Yesus. Yohanes 1 ayat 14 kan jelas Yesus firman itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus Kristus memiliki dua natur kan? Waktu jadi Dua natur Kristus itu kan sangat jelas, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itu masih dikatakan firman nggak? Ya kan Uni kan? Waktu dia jadi manusia masih dikatakan firman nggak? Ya kodrat ilahi, ya kodrat ilahi, ya yang datang dalam rupa manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Waktu dia menjadi Yesus, apakah dia masih firman? Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Waktu dia menjadi Jawabannya adalah Filipi 2 ayat 5 sampai 7 yang walaupun dalam rupa Allah yang tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Masih bisa dikatakan firman nggak? Saya pikir Filipi 2 ayat 5 sampai 7 itu sangat jelas. Di situ berbicara tentang kenosis, iya kan? Masih bisa dikatakan. Kenapa Uni hanya mau bertanya? Giliran dia bertanya balik nggak mau? Apakah ketika Tuhan kau menjelma jadi orang masih bisa disebut firman? Ya dua kodrat. Bisa. Berarti Kodrat ilahinya karena adalah firman kan, betul? firman itu adalah Karena adalah hologos kan, betul? firman. Nah, hologos itu definit artikel atau bukan? Firman itu Nah, nggak mau jawab ini, dia bingung di sini. Dia terperangkap dengan omongannya ini. Ya kamu Uniriva sedang terperangkap dengan omongannya Uniriva. kan kalau kau sebenarnya Iya. Yohanes yang menjelma. Saya bukan Wanes. Mengakui. Karena saya tidak pernah mengakui Bapak berbulu. Ini Yesus. Kecuali Anda berdiskusi dengan si Berarti sabar. kau tidak berbulu. Ketika Anda berdiskusi dengan Mikana, barulah atau dengan Malikil, baru Anda mengatakan Bapak berbulu. Diam dulu. Dengan teman-teman ya. Jangan mute dong Uni. Kita diskusi baik. Saya mengajak diskusi baik-baik. Enggak. Kau diam. Teman-teman perhatikan. Yang fair dong Uni. Ketika Tuhan Jangan mulai takut gitu loh. Aduh, kau mengganggu. Ini ruku. Orang nggak dapat poinnya. Saat saya ngomong Uni potong. Nggak usah diam. Nggak saat saya ngomong Uni potong. Ini, aduh, ini kok kenapa kok tantrum? Kalau Saya nggak tantrum, Uni yang tantrum loh. Iya udah diam dulu. Tadi saya ngomong Uni potong loh. Kak, aduh, ini memang nggak malu dia kalau ketahuan Wanes. Saya nggak malu. Ya diam dulu. Lah kenapa tadi? Pada mulanya Yesus. Kenapa Uni suruh saya diam padahal Allah dan Yesus. saya ngomong Uni ngomong. Allah itu adalah Bapa. Inilah bukti kalau Kristen itu kalau menggunakan kitab Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk kepada Firman Allah yang membela Firman Yohanes. Mulanya firman. Diam dulu lah Mulai mute. Diam, aku mute kan aku berisik. Biar orang dapat. Makanya saya Jadi
Kristen Tritunggal ini Saya ngajak Anda diskusi secara akademik. bawakan ayat Yohanes, Berani Tuhannya berbulu. kamu, jangan Karena pada mulanya Uni, berbulu itu Uni, jangan malu karena firman itu menjadi manusia. Karena- Ini orang nggak dengan saya Uni, ayolah. dulu lah. Nah, kenapa RK Tadi saya ketika saya tanya, tadi saya kalau saya bilang firman itu adalah Yesus, saya ganti Takut. namanya, bisa tidak? Uni, Dia malu untuk menjawab. mulai Diam dulu lah RK. Ini mulai mute. Apa ini? Kau kalau seandainya Tadi kan saya jawab, Uni potong saya, Uni nggak kasih kesempatan saya. diam dulu. Aku cuma mau bertanya. Kenapa saya berbicara, Uni nggak biarkan saya bicara? Hai, Mak, diam dulu. Tahan kali kau, nampak kali. Saat Uni Kristen Tritunggal ini saya akan punah, teman-teman. Kenapa akan punah? Karena Nggak akan punah. Yesus Punah. bersama Allah dan Yesus 2000 tahun lagi Yesus sebenarnya sudah 2000 tahun apa itu Tritunggal punah. Kau ganggu kali loh. Ya kamu Nanti aku mau ngomong dulu. kalau kamu berani Diam dulu. naikin saya berarti Diam harus dulu lah. Ya kau diamlah. ya Diam dulu kau. kalau berani naikin saya berarti diskusi. Berisik kau. Jadi teman-teman, pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah. Jadi Yesus adalah Bapa. Jadi mereka ini Tritunggal membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya kalau menggunakan Yohanes 1 ayat 1 itu ayat yang membela Mikana, penyembah Tuhan berbulu. Tapi mereka, saya tanya, ketika firman itu satu natur. Ketika jadi manusia, Tuhannya baru jadi dua natur di abad pertama. Maka Tuhannya itu pernah bermula. Bermula Tuhannya. Blunder RK. Suaraku kecil ya. Soalnya dia pakai ini teman-teman, dia pakai soundcard gitu. Memang dia ini teman-teman, dia ini tahu nggak kalian? Dia ini lagi miskin-miskinnya, jadi dia butuh kawan PK. Nah kalau kita PK sama dia ganggu kita dengan suara. Saya tidak suka pakai soundcard gitu. Kenapa? Gitu cuman keras-kerasan suara. Dia teriak-teriak. Mana buktinya Bang Zuma? Kitab yang tidak ada. Kan goblok pertanyaan itu. Masa dia minta tidak ada kata Bang Zuma. Jadi kita akan akan mempermalukan manusia kita kalau menghadapi orang yang cuman keras-kerasan suara. Nah, jadi orang Tritunggal ini kalau menggunakan dalil 1 Yohanes pasal 1 itu adalah oneness. Ya, Tuhannya berbulu. Tapi dia menolak itu. Jadi dia menolak Yesus sebagai Tuhan karena dia tidak mengakui. Ada dua ya. Satu, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kedua, dia tidak mengakui Yesus punya bulu karena dia mengakui Tuhannya tidak berbulu tadi ya. Nah, gitu aja. Inilah bukti kalian Kristen Tritunggal itu akan berserak kalau menghadapi ayat-ayat yang mendukung oneness. Pada mulanya firman bersama Allah. Si firman adalah Allah. Sama aja. Kalau firman dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus bersama Allah. Si Yesus adalah Allah Bapa. Itu Tuhan kau tuh berbulu. Makanya temanya aku angkat Tuhanmu berbulu. Dia tidak mau mengakui Tuhannya berbulu. Kenapa dia tidak mau mengakui Tuhannya berbulu? Karena dia malu kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi coba kalian perhatikan, Tuhan saya bukan seperti Mikana berbulu. Padahal saya cuma tanya, Tuhanmu berbulu? Jawab saja. Kalau diakui Tuhannya yang anak berbulu, Tuhan Bapa tidak berbulu, apanya yang sehakikat? Maka ini tidak dia jawab. Tuhan Bapa tidak berbulu, tidak beranus. Tuhan Anak berbulu dan beranus. Lalu apanya yang sehakikat? Nggak bisa dijawab. Saya tanya lagi, pada mulanya firman bersama Allah. Pada mulanya Yesus bersama Allah. Kak, ada iga bakar kak di atas meja kak? Begitu ya teman-teman ya. Nah inilah aku bilang, diskusi dengan kalian Kristen Tritunggal nggak perlu harus sekolah tinggi sebenarnya. Cukup dengan membawa satu ayat kalian akan berserakan kalian di hadapanku. Ya, nggak dijawab pertanyaanku. Nggak ada yang dijawab pertanyaanku dari tadi. Apanya yang sehakikat RK? Apakah itu linguistiknya? Apakah itu adalah definite artikel? Apa urusannya definite artikel? Yang kutanya itu adalah, kalau Tuhan Bapa tidak berbulu, Tuhan Anak berbulu, apanya yang sehakikat? Itu. Oh, bilang aja lah, oh yang sehakikat itu lubang hidungnya Uni sama-sama berlobang. Oh yang sehakikat itu adalah ya kuasanya lah. Ah, ini bisa kita bantah lagi nih nanti. Ya.
Seperti itu. Jadi teman-teman, saya bertanya kepada RK karena RK adalah orang yang memproklamirkan Tuhan 3 tapi 1, Tuhan 1 tapi 3, tapi tidak tahu kalau Yohanes 1 ayat 1 itu bermakna membela oneness. Itu pasti. Mari kita bedah. Ya lo Polsek, agamanya apa bro? Agama apa? Kemudian kalau mau diskusi dua arah, buka kamera. Jangan kejang-kejang tantrum kayak anak Teos barusan ya. Anak Teos yang konon katanya ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Kita simple aja, nggak usah berbelit-belit. Tuhanmu berbulu, bukan, berarti ya sudah, Yesus bukan Tuhanmu. Gampang kan? Tuhan Bapa berbulu nggak? Tidak. Tuhan Anak berbulu, berarti tidak sehakikat. Sesimpel itu kan? Ngapain harus bertele-tele, berputar-putar kemana, kesana, kesini, ya kan? Gitu. Halo Polsek. Halo Polsek. Aduh, di Polsek ini Mak Edis Tamfan. Jadi mereka ini kalau sudah kita bawa dalil pendukung oneness, menceret orang Tritunggal. Serius teman-teman. Halo Edis. Halo ini. Ya, agamanya apa bro? Kangen sama Pak Rudi nih hari ini, enggak? Itu dia nih. Apa? Rudi Yohanes kangen nih hari ini, enggak live dia nih kemana ya? Aduh, pertanyaannya apa bro? Jangan bawa-bawa nama orang. Tanya aja, mau tanya tentang Tuhan berbulu atau apa silakan. Kita lagi bahas Tuhanmu berbulu nggak? Tuhanmu berbulu? Maksudnya Tuhan berbulunya gimana itu nih ya? Ya saya tanya, Tuhan Anda berbulu nggak? Kenapa saya menggunakan diksi bulu? Karena kalau ada al-bashar itu dalam bahasa Arab adalah kulit yang ditumbuhi bulu. Jadi kalau ada Tuhan berkulit ditumbuhi bulu, maka itu makhluk. Nah, Tuhan kamu berbulu nggak? Maksudnya kayak semacam bulu-bulu tangan gitu, bulu ketek gitu. Bulu itu banyak. Ini juga bulu. Ini di kening kita juga ada bulu. Yang saya tanya, Tuhanmu termasuk yang berbulu atau yang tidak berbulu atau tidak membutuhkan bulu? Tuhanmu siapa? Jawab aja itu. Punya Tuhan saya. Aduh. nih. Ya udah, kalau nggak punya Tuhan turun ya, cari Tuhan dulu aja. Baru diskusi di sini. Jadi kenapa RK tadi kagok ketika ditanya apanya yang sehakikat? Karena mereka telah melanggar kode etik ilmu pengetahuan, ilmu tentang filosofi standar. Hakikat itu maknanya lainnya dari kata esensi. Yang namanya botol boleh sama-sama botol, tapi hakikat botol ini lonjong panjang, hakikat botol ini petak. Jadi ada yang membedakan. Lah, kalau ada perbedaannya ya nggak bisa dikatakan. Makanya ini sehakikat bisa dikatakan botol. Apanya sehakikat botolnya sama-sama botol. Aku cuma tanya, ketika Bapa dan Yesus sehakikat, apanya yang sehakikat? Bentuk beda, kuasa beda, sifat juga beda. Lalu apanya yang sehakikat? Oh, sama-sama Tuhan. Ya udah, berarti politeis. Itu loh. Berarti politeis. Ya, definite artikel, apa definite artikel? Yang saya tanya itu adalah antara Tuhan yang berbulu dengan Tuhan yang tidak berbulu, itu hakikat yang sama apa? Apanya yang sehakikat? Tak terjawab. Kenapa? Karena memang tidak ada jawabannya. Dikatakan kekuasaannya beda, dikatakan bentuk beda. Ya sama-sama punya gelar Tuhan aja gitu. Jadi sama kayak ada cleaning service, ada presiden, digelari presiden cleaning service-nya gitu. Tapi secara esensi dia tidak memiliki kuasa sebagai presiden. Ya cuman dipanggil presiden aja dia, padahal dia cleaning service. Itu perumpamaannya teman-teman. Paham teman-teman muslim ya? Kenapa mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan logik dari saya itu? Karena memang tidak ada jawabannya. Tidak ada esensi apapun terhadap diri Bapa dan Yesus yang sehakikat. Kakak ada iga di atas meja. Di atas meja diikat pakai plastik loh. Astagfirullahaladzim. Ya kayu putih. Itu di situ kan? Ada. Pakai punya aku aja deh. Gak apa-apa, udah aku buka.
dibawanya tadi malam sama itu Ima. Gitu ya. Jadi kalian umat Kristen jangan menghadapi Mikana dulu, menghadapi aku aja kalian menceret. Kenapa? Karena ayat di dalam kitab kalian Yohanes pasal 1 ayat 1 itu justru menunjukkan kalau Mikana lebih benar daripada kalian. Pada mulanya firman. Nah, jadi firman, jadi kata Syiah gini teman-teman ya. Firman ini itu sebelum jadi manusia punya satu natur. Apa naturnya? Transenden. Ya, padahal tidak ada yang firman ini punya kepribadian dan tidak bisa memerintah karena dia adalah perkataan Tuhan. Inilah keonannya orang-orang Oten ini teman-teman. Lalu dia bilang ketika jadi manusia jadi dua natur. Maka Tuhannya bermula, Tuhannya yang dua natur itu bermula teman-teman. Baru jadi dua natur ketika di abad pertama. Aduh parah, blunder kali di Oten nih. Nah, kalau firman itu bisa dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus bersama Allah Bapa dan Yesus adalah Allah Bapa. Oneness mereka. Kecuali mereka akui nggak bisa firman dikatakan Yesus lagi. Jadi ketika Yesus jadi manusia nggak boleh dikatakan firman lagi gitu. Selamat malam Ibu Rifa. Shalom. Ya, malam Putra Sil. Ya, silakan. Tuhanmu Ibu Rifa, berbulu. saya boleh bertanya nggak? Ya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Tuhanmu berbulu? Berbulu bagaimana Ibu Rifa? Ya berbulu lah. Tuhanmu berbulu nggak? Ya, namanya manusia. Itu kan pertanyaan Ibu Rifa. Ibu Rifa punya suami berbulu. Iya, makanya saya yang bertanya. Kalau Tuhan saya tidak butuh bulu, tidak butuh kulit, tidak butuh tulang, karena Tuhan saya bukan makhluk. Suami ibu kalau suami saya kayak saya aja berbulu lah. Ini bulu nih, alis bulu, ini di keningnya ada bulu. Saya tanya, Tuhanmu berbulu nggak? Itu Tuhan, tidak boleh kita main-main. Saya tanya Anda. Tuhanmu berbulu atau tidak, Dek? Saya tanya suami ibu, saya tidak tanya Tuhan ibu. Saya lagi nggak bahas suami, saya lagi bahas Tuhan. Tuhan Anda, saya kenapa kalian kok? Kalian sudah mengakui Tuhan kalian orang, tapi ketika ditanya apakah dia berbulu, kalian malu menjawabnya. Ini kalian seolah-olah malu-malu tapi mau menyembah orang ini. Tidak ada ayat berbulu dalam situ, mana ayat Alkitab menyatakan bulu-bulu. Berarti Tuhan Anda tidak berbulu. Berarti dia tidak berbulu botak berarti. Berarti dia botak berarti. Ya udah berarti Tuhanmu botak. Ya, yang penting kau tidak ada ayat, saya Tuhan tidak botak. Iya, berarti Tuhanmu botak. Nggak kamu tinggal bilang Tuhanmu botak atau berbulu. Tuhan saya di mana ayatnya menyatakan dia berbulu? Itu yang saya mau tanya. Oke, nih saya lihatkan Tuhanmu berbulu nih. Nih. Aduh, inilah harus kita perlihatkan juga nih Tuhan berbulu nih. Nih. Tuhan berbulu repot kalau Tuhan berbulu teman-teman nih. Ini kalau nggak ada nih berival tipu Nih. ini. Pada hari Ya, itu saya. dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Ya udah itu tentang nubuatannya saya, perkataannya saya, bukan Berarti perkataan ini Yesus. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu. Tuhannya berbulu nggak? Itu perkataannya saya, bukan perkataan Yesus. Iya, kata Yesaya Tuhan bilang, kata Yesaya dibilang Yesaya Tuhan itu Kau berbulu tanya nggak? Tuhan saya itu Yesus Kristus, kau tanya tentang Yesus Kristus atau Nah, tentang kalau Yesus Yesaya? berbulu nggak? Kalau Yesus berbulu nggak? Dia Jadi tidak Tuhan menyatakan Yesaya sama ayat Tuhanmu itu beda. berbulu, saudara. Berarti Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesaya, Tuhanmu sama Tuhannya Yesaya beda. Yesaya itu dia percaya kepada Tuhan Allah, dia nabi besar. Kau tidak pernah belajar Nah, Tuhannya besar? Yesaya dengan Tuhan kau sama atau beda? Beda, Nabi Yesaya itu adalah Oh, beda utusan. Tuhannya. Dan Tuhan saya adalah Berarti utusan. Tuhannya Yesaya itu Tuhan yang benar nggak? Yesaya bukan Tuhan. Dia membawa firman Tuhan. Si Yesaya menyembah Tuhan, Tuhan yang disembah Yesaya itu Tuhan yang benar nggak? Iya, di waktu permasalahan Nabi Yesaya Nah, mereka Tuhan masih kau juga melakukan Tuhan yang itu. benar. Tuhannya si Yesaya Tuhan yang benar, Tuhan kau juga Tuhan yang benar. Sementara Tuhan kau dengan Tuhannya Yesaya beda. Berarti ada berapa Tuhan itu? Banyak ya?
Itu Dua. tentang nubuatan. Kasian. Jadi Udah aku saya nyanyikan aja, menceritakan enggak tentang untuk kau Tuhan putra saya gini aja lah. Aku pengen sama apa kau nggak tentang ingin Tuhan berdiskusi. saya. Udah kau menang aja Iya. udah kau menang aja, kau hebat ya. Aku nyanyikan kau lagu ya. Iya, nggak apa-apa Ibu Nyanyikan ke Rifan, sekolah. nggak apa-apa. Aku memang udah pandai loh. Iya, udah pandai memang, Iya. udah pintar ya. Kau juga udah pandai ya. Inilah cerita kita di sini. Ya, saya jelaskan sedikit tentang Nabi Yesaya ya. Membicarakan Tuhan berbulu. Kau mau mendengarkan kata Nabi Yesaya? Aduh, aku lagi Dia nyanyi. diutus. Suaraku lagi bagus nih. Aku nggak mau debat sama kau hebat. Kau udah pintar ya. Kau udah pintar pokoknya. Tuhan berbulu menyakiti kalbu karena kepala langsung jadi Saya halu. tidak mau berbicara tentang Tuhan. Aduh, saya lagi nyanyi. Kau jangan ganggu saya. Saya tidak Ya. berbicara tentang Tuhan. Aduh, saya lagi nyanyi. Beta lagi nyanyi. Beta lagi nyanyi Hanya di toh. orang Kristen mempunyai iman dalam Ben- Kristus. Iya, tidak masalah, tak ada masalah. Ngana mau menyembah sama siapapun, beta tidak masalah. Beta mau nyanyi. Oke, terima kasih saudara. Beta Hei, tak siapa yang angkat punya Muhammad jadi nabi? Hei, Allah. siapa yang angkat? Allah mana? Allah. Ya Allah, Allah mana? pencipta Tuhan kau lah. Allah cuma cipta satu. siapa? Allahmu mana? Ya Hubal? Allah lah. Hah? Enggak lah, Allah Allahku ketujuh. Allah Enggak. ketujuh. Bukan, sejak semula. Allah sudah ada. ketujuh. Bang, dia Sejak sudah kapan kalah kau tadi, mengenal sudah Allah? Tidak apa-apa bang, sudah tenang Tuhan aja. Bang. lahir Dia udah kamu. kalah dua. Tanggal berapa Tuhanmu lahir? Tuhanmu lahir Tidak kapan? perlu, kamu tidak mengimani Kristen. Oh abad tidak ke-7. perlu, kalau Tuhanmu nggak perlu dibicarakan. Kalau Ya Tuhanmu iyalah. perlu kau bicarakan, karena Tuhan kau Perlu nggak dong. menyenangkan untuk dibahas dan Ngapain nggak kau ciumi penting. batu ke Arab? Ngapain Tuhan kau kau ciumi memang nggak batu ke perlu. Arab? Ngapain kau ciumi batu ke Arab? Kenapa? Kapan aku cium batu karat? Kapan aku cium batu karat? naik haji. Kapan? Ngapain kau cium? Aku belum pernah Itu nanya, Allah. aku nggak pernah cium batu. Ya berarti kau Bukan bukan lah. Islam, bukan kau Islam. Oh, kau bukan Karena kau Islam. tidak Sejak mengikuti kapan harus Rasulmu. cium batu? Sejak Itu. kapan? Sejak kapan diwajibkan Tidak cium itu. batu? Nih, Ngapain di kamu- batu nih. Ngapain kamu cium batu? Iya, Siapa Allahmu? iya, tunggu Kamu nih. meniru-niru Allahnya orang Allahku bukan Israel. batu nih. Ya. Yesus adalah apa? Itu batu penjuru. Kamu udah paham. mencret. Batu penjuru. Kenapa kau bilang ini apa? Itu Yesus adalah apa? perumpamaan. Itu perumpamaan. Yesus botol. adalah apa? Jawab. Botol. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang. malu. Sama kayak kamu Yesus itu botol. adalah batu yang terbuang. Kamu tahu nggak Tuhan batu kau penjuru? Kamu tahu Berarti nggak yang batu batu penjuru? siapa? Allah atau Yesus? Baca Berarti semua. yang batu Perumpamaan. adalah Yesus atau Allah? Itu perumpamaan. Yaudah, Kalau sekarang ada tanya. aturan kita Nggak buka pernah buka Iya, Sampai kalau nggak begitu yang terima. diumpamakan Nggak dengan pernah batu siapa? menghalang Diam batu. dulu putra-putra. Nggak pernah mencium Ya udah, batu. yang diumpamakan menjadi Allahmu batu siapa? Siapa Allahmu? Allahku ya Allah. Allah itu nama. Perumpamaan itu, kamu perumpamaan. Nggak Kamu ada perumpamaan dalam Al-Quran yang kayak Nggak, gitu-gitu kau batu-batu udah Allah kau kalah. samakan Kau dengan tidak batu. tahu Kutanya tentang sama kau perumpamaan. dulu. Kau Ketika kalah. Kalau diam kau nggak dulu. tahu perumpamaan. Yang merumpama, Tutup yang mulutmu. seumpama batu siapa? perumpamaan. Yang seumpama batu Yesus Karena atau batu Allah? itu kuat, karena batu itu kuat Yang dipakai untuk seumpama batu membangun siapa? bangunan. Diam Kamu dulu tahu Putra nggak? Sahil. Bangun. Satu-satu ku hadapi dulu. Hah? Ah. Ya, aku tanya dulu. Yang Tidak seumpama akan batu Allahmu siapa? ada. Yesus Kamu atau tuh Allah? Jiplak Alkitab. Yang nggak usah ngomong. seumpama batu, iya. Yang seumpama Nggak usah batu ngomong siapa? kamu. Allah atau Yesus? Semua Alkitab Yang perjanjian seumpama lama batu jiplak. siapa? Yang seumpama batu siapa? Kamu Allah atau perumpamaan Yesus? mati kamu itu kamu Yang sudah seumpama dilaknat batu Allahmu, nggak kamu mati. itu, mati lampu. Nggak ada lampu Dilaknat mati masa kamu, dilaknat. Tuhan kamu kau itu. gampang kali melaknat. Dilaknat Allahmu, Yang seumpama kamu. batu siapa? Kamu cium batu. Kamu cium Nggak batu. masalah. Yang kutanya, Ya yang sudah. seumpama batu siapa? Tuhan yang kesenggol Perumpamaan. itil siapa? Kamu Tuhan paham siapa nggak yang kesenggol perumpamaan? vagina? Kamu paham nggak Tuhan yang perumpamaan? pernah mencium vagina siapa? Kamu perumpamaan, tahu? Tuhan yang pernah Tahu mencium vagina perumpamaan, siapa tahu? namanya? Tahu? Ya Muhammad. Tuhan yang hidungnya dan bibirnya Muhammad pernah lah. kesenggol vagina siapa? Ya Muhammad lah. Ya Muhammad. Oh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad Nabi. Emangnya Muhammad nggak Tuhan dari yang pernah putih? hidung badannya kena vagina itil perempuan itu Tuhan siapa, Dek? Ya, emang Muhammad ada dari putih? Apa kamu mulai dia mencret. Ya, yang jadi batu itu adalah Tuhanmu. Tidak pernah dikatakan Allah adalah batu. Tuhanmu yang dikatakan batu. Sorry teman-teman ya, kita gelap gulita tapi kemanisan saya tetap terlihat ya, karena saya memang manis dari sononya ya. Aduh,
makin gelap nih. Maaf ya teman-teman, kemanisan ini tidak menghalangi penginjilan kita ya. Walaupun mati lampu, penginjilan tetap berjalan. Jadi kalau kau bilang Tuhan kau yang jadi batu, berarti kau sedang menelanjangi Tuhanmu sendiri. Karena yang ternyata diumpamakan batu bukan Allah tapi Yesus, batu yang dibuang. Maka yang lebih tepat dikatakan batu siapa? Yesus. Aduh, ingus aku bro. Ya, keluar Tuhan yang otet dari lubang hidungku nih. Gitu ya adek ya. Paham ya? Jangan kejang lah. Bayangkan saya punya setan dalam lubang hidung saya. Setan tidak mampu mengendalikan diri saya sehingga saya masih bisa mengontrol emosi saya. Bayangkan anak-anak Tuhan yang ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Tuhannya tidak mampu mengontrol anak-anak Tuhan, tapi malah mereka kesetanan. Inilah bukti kalau kita umat Islam lebih hebat daripada Tuhan yang oten. Kita bisa mengendalikan setan, Tuhannya tidak mampu mengendalikan mereka. Karena oten ini lebih gila daripada setan. Setan bisa dikendalikan, oten tak mampu dikendalikan, bahkan Tuhannya sendiri. Buktinya menggila di atas komal kan? Itulah buktinya. Ya, pertama, kita lebih hebat daripada Tuhan mereka yang mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kita. Kedua, setan kalah biadabnya ketimbang oten. Setan aja bisa dikendalikan, kalau oten Tuhannya aja udah turun ke badannya nggak mampu mengendalikan. Gitu ya, hebat kan? Gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Di dalam lubang hidung kita ada setan, tapi saya mampu mengendalikan diri tidak kesetanan. Oten dalam lubang hidungnya ada Tuhan, tapi mereka kesetanan. Kenapa? Nggak sanggup Tuhannya mengendalikan. Kenapa? Karena Tuhannya tak mampu mengendalikan oten yang sifatnya jauh lebih buruk daripada setan. Setan aja kita bisa tekan nih, ceret, setan habis di depan kita setan. Tapi oten lebih parah daripada setan. Tuhannya aja udah turun tangan, udah masuk ke dalam dirinya, nggak mampu dikendalikan, masih tantrum mereka. Seperti itu ya. Yang Tuhan batu, Tuhan mereka. Yang dituduh, Allah kita. Yang Tuhan dibuang, Tuhan mereka. Yang dituduh, Allah kita. Inilah kelakuan. Aduh, gelap gulita bre. Aku pakein dulu ya. Pakai Kak Ina. Iya, gitu ya teman-teman ya. Inilah kelakuan oten. Bahkan ditanya saja mereka nggak mampu. Bertanya aja juga nggak ngerti mereka bertanya. Padahal disuruh bertanya aja di sini loh. Ya, kalau Putra Sil sudah berdamai kita. Kau udahlah Putra Sil. Kau udah inilah, udah gelang ungu ya dek. Putra Sil gelang ungu aja udah. Nggak ada yang mampu melawan kau. Tidak satupun makhluk yang bisa melawan kau Putra Sil, serius. Iya saudara. Putra Sil, apa yang mau kau tanyakan lagi? Semua dalam Alkitab yang Bukan tadi saudaraku, saudari. Iya saudari. Tadi dia bilang itu. Iya, yang diumpamakan sebagai batu siap. Diumpamakan sebagai batu siap. Iya baik, saya akan menjelaskan. Yesus diumpamakan sebagai batu. Yang diumpamakan sebagai batu itu Allah atau Yesus? Ya, batu penjuru. Udah. Jadi kalau kita berdoa kepada Dia, Kasih. supaya doa kita terjawab gitu. Ya udah, nggak Seperti apa-apa. saudara Ya udah, pergi berarti harus Tuhan yang jarak. batu Tuhan siapa? Tuhan kami atau Tuhan Jadi kalian? saudara harus berdoa kepada sesuatu tempat yang suci. Baik. Saudara harus panjatkan doa itu kepada Dia, yaitu Tuhan Allah. Sama seperti yang ayat tadi saudara berikan itu. Kita percaya kepada Yesus Apa ini, Dek? adalah batu Dek, aku mau jadi. penjuru. Udah, kau hebat. Nggak, ini udah. Umpamanya. Enggak, kalau Putra Sil ini teman-teman, dia gelang ungu ya. Ini gelang ungu ini. Ini pasiennya Tante Mika ini. Udah. Ya udah, cuma Ada lagi sedikit yang mau saja kau penjelasan. tanyakan? Tidak ada. Oke. Yang cuma saya sampaikan, Udah. lebih baik kita orang Kristen tidak usah saling marah, sebab Ibu Rival ini perkataannya ini sungguh luar biasa. Siap. Enggak, Melewati batas. rata-rata orang Kristen nggak marah. Rata-rata orang Kristen itu kesetanan, Dek. Mereka tuh marah saat mereka mendengar, bukan mereka marah saat mereka tidak mendengar. Udah baru dibawa aja mereka lah. marah. Aduh, Dek curhat sama ibumu aja ya. Saya nggak punya waktu. Teman-teman ya, inilah perjuangan ya. Mau mati lampu kek, mau mati apa kek, penginjilan tetap berjalan seluruh alam semesta. Nggak peduli kita ya. Mau mati lampu, asal lubang hidungku bisa kalian lihat, nggak peduli aku.
Selagi lubang hidung Bunda Gemala kalian lihat, Bunda Gemala tidak peduli, ya. Yang penting lubang hidung Bunda Gemala masih terlihat kembang kempisnya, gitu. Mari kita bahas lagi teman-teman. Jadi aku udah pernah bilang sama orang Oneness, kalian itu dibenarkan oleh ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Aku bilang begitu. Kenapa? Pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Itu yang tidak mampu Oten jawab. Kenapa? Kalau mereka menjawab itu, dia langsung jadi Oneness. Gitu guys. Makasih Eka bilang tadi, aku bukan Oneness, Tuhanku tidak berbulu katanya. Lah, kalau gitu apanya yang sehakikat? Kalau Mikana itu dikatakannya Bapa dan Yesus sehakikat karena memang dia percaya Yesus adalah Bapa. Sehakikat. Gitu loh. Tapi kalau Oten yang Tritunggal ketika mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat, loh, Bapa tidak berbulu, Yesus berbulu. Apanya yang sehakikat, Bang? Gak bisa jawab. Gitu. Betul. Kalau kita lihat pertarungan Oneness dengan Tritunggal, Oneness itu menang, guys. Betul, karena Tritunggal ini nggak ada dalilnya dalam Bible. Yang ada itu dalil Oneness. Aku dan Bapa satu. Tuh. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Tuh. Aduh. Sorry yang di YouTube ya. Ketemu gak, Kak? Minyak kayu putih ketemu, Kak? Apalagi di si C nih. Disuruh bertanya malah masuk sini Ayan. Ya, C Ardiansa. Pertanyaan pertama. Jangan kau di atas buat ngeriput, turun aja di bawah. Gak penting. Gitu ya guys ya. Inilah Oten guys. Kalian tahu nggak? Orang-orang seperti RK itu, mereka itu memang butuh kita untuk menghujat agama Islam. Mereka nggak butuh ilmu, karena mereka tuh butuh uang ketika PK itu. Makanya kalau kau mau diskusi, kau naik di komalku. Jawab pertanyaan kau aja nggak mampu. Halo BCV. Siapa? Halo BCV, anak Tuhan atau anak orang? Lu turun aja ya, aduh. Sorry teman-teman yang di ini ya, teman-teman yang di YouTube sorry, karena kalau pakai kuota juga nggak terlalu ini. Oke, mukamu antagonis. Kalau kamu nengok film antagonis, justru kalau kutunjukkan nanti muka Paulus yang antagonis, bukan muka aku. Muka aku antagonis katanya. Ya, Oten ini teman-teman, mereka itu gitu guys. Kalau mereka nggak mampu bantah argumen kita, mereka kan wajah kita lah yang dibahasnya. Ya nggak apa-apa lah muka antagonis. Yang penting aku menginjili alam semesta. Halo Rian. Halo. Daripada kau kelihatannya baik tapi kau kayak iblis. Ya Rian, agamanya apa? Islam, Mbak. Sorry kepencet ini, Mbak. Oke. Halo Herman. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 15 menit lagi mungkin, atau kita lanjut lagi lah nanti kalau sampai lampunya hidup. Ya, Herman agamanya Islam ya? Ada yang mau disampaikan? Insya. Aduh, signalnya Gini parah. Umi, kebanyakan mereka tidak paham berbulu itu. Halo. Enggak, pertanyaan tentang teologi aja. Jangan kita bicarakan mereka, jangan bicarakan hal-hal enggak. yang enggak ada kaitannya. Kalau membicarakan mereka, saya pikir kita sudah tahu. Enggak usah dijelaskan Ya. mereka seperti itu. Memang mereka Ya, udah begitu. betul. Kita Cuma itu bahas aja. apa yang memang menjadi poin. Ya. Ya, ya. Kalau ada poinnya silakan dibahas. Tapi kalau membicarakan mereka, kalian tahu semua mereka kok. Nggak perlu dijelaskan siapa Ya. mereka. Ya. Yang pasti gas aja Uni. Saya mendukung. Kasih Herman ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, thank you. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.
penyembah Tuhan berbulu atau penyembah Tuhan? Aduh, ada musik itu, ada musik. Jangan ada musik di sini, ya. Silakan jelaskan Anda penyembah Tuhan berbulu atau penyembah Tuhan yang tidak membutuhkan bulu. Silakan. Halo bro. Halo bro. Anda menyembah Tuhan yang berbulu atau menyembah Tuhan yang tidak butuh bulu? Wah, sulit ini. Turun aja ya. Sulit, saudara. Memang sulit. Memang sulit, teman-teman ya. Begitu sulit menjawab Uni, Bunda Gembala bertanya saja. Ya, ternyata mati lampu. Ternyata kita lagi mati lampu. Tidak masalah, penginjilan tetap jalan. Kenapa kita harus berhenti menginjili? Begitu sulit menjawab Bunda, apanya yang sehakikat. Kau dari tadi udah naikkan. Ya, jawab dulu, penyembah Tuhan berbulu atau penyembah Tuhan? Aduh, bisik kali lah kau ini loh. Turun aja kau. Memang gak mampu Tuhan kalian mengendalikan kalian. Gue tengok kami manusia biasa mampu mengendalikan setan dalam tubuh kami supaya kami tidak kesetanan. Kalian, Tuhan kalian udah masuk ke dalam diri kalian. Tak mampu Tuhan kalian mengendalikan kalian. Jadi kami ini lebih hebat seolah daripada Tuhan kalian loh. Hebat kan? Kami manusia biasa mampu mengendalikan setan dalam diri kami supaya kami tidak kesetanan. Kalian udah Tuhan dalam diri kalian, tidak mampu Tuhan kalian mengendalikan kalian. Malah kalian yang kesetanan. Herannya aku, bah. Lucunya kalian ini. Yang ada-adanya kalian ini. Memang luar biasanya kalian ya. Memang agak lain gue tengok kalian. Sudah mengaku-ngaku pula dalam dirinya ada Tuhan, dalam diriku ada Tuhan, dalam diriku ada Tuhan. Tapi tidak mampu Tuhan yang mengendalikan kelakuannya. Kayak hantu belau juga. Ya kan? Dalam diriku ada Tuhan, Uniripa. Kelakuannya kayak setan. Tapi kami yang kalian tuduh ada setan. Ada setan di hidungku. Tapi aku bisa mengontrol diriku supaya setan tidak mengambil tubuhku. Berarti aku lebih hebat daripada Tuhan kalian berarti. Maunya kalian begitu? Kalian aku itu? Begitunya rupanya. Begitu ya teman-teman ya. Ini kita harus sandingkan ini nih. Mereka ada Tuhan dalam dirinya. Tetapi rata-rata dari mereka itu kesetanan. Seolah-olah di sini mereka mau memperlihatkan kepada kita. Aduh gelap, bentar guys. Bentar ya. Bentar ya guys. Seolah-olah mereka mau menyatakan kepada kita bahwa Rifa, maaf, Tuhan dalam diri kami tidak mampu mengendalikan kami. Sementara setan yang dalam lubang hidungmu tidak mampu mengendalikan kau, tapi kau mampu mengendalikannya. Berarti mana yang lebih hebat? Aku yang manusia biasa yang mampu mengendalikan setan dalam lubang hidungku. Atuh, ibu sampai keluar, ya ampun. Keluar Tuhan Yoten. Tablet ya untuk Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.